WHO memberikan indikasi kalau COVID selesai di dunia ini baru tercapai di tahun 2025. Walah, sebuah perjalanan yang panjang sekali ke depannya. Masih 4 tahun lagi. Masih lama ya. Sama lamanya dengan menunggu Newman giliran pegang kendali bernegara. Baik, kita bahas lebih dalam tentang pandemi ini. Dalam kacamata perang, sesungguhnya saat ini adalah masuk kategori perang dunia ketiga. Perang dunia secara harafiah, ya artinya ada musuh bersama. Musuh bersama saat ini adalah makhluk tak terlihat, makhluk kasat mata. Karena masuk kategori perang, maka pasti ada tumpah darah, ada casualties. Yang ujungnya ada yang menang, ada yang kalah. Karena masuk kategori perang, maka sesungguhnya strategi bernegara harus pakai war mode, strategi perang. Dalam strategi perang, jurusnya cuma satu, survival, harus hidup. Terlepas nanti perangnya kalah atau menang. Untuk hidup, kita lakukan apapun sekali lagi untuk tetap hidup. Apalagi sebuah bangsa yang harus tetap hidup. Apalagi sebuah negara yang harus tetap hidup. Dan dalam mempertahankan kehidupan bangsa dan bernegara, yang unggul bukan hanya hidup, tetapi juga memenangkan peperangan. Untuk menang perang, kita harus bertempur hebat, punya mental baja, kompak, dan punya strategi jitu. Menurut pakarnya, siapa lagi yang saya ambil referensinya kalau bukan Ibu Siti Fadilah yang saya kenal baik. Beliau banyak menginformasikan melalui YouTube channelnya juga. Kita sarikan bahwa virus punya sifat alami untuk survival, untuk tetap hidup. Biasanya punya 3 periode mutasi. Mencontoh Spanish flu di awal abad 20-an. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, virus bermutasi. Seperti bola dilepas dari tangan. Pantulan pertama lebih tinggi. Pantulan kedua lebih rendah dan pantulan ketiga terendah. Virus pertama kekuatannya terlemah, gelombang kedua mulai menguat dan ketiga terkuat. Itu adalah hukum alam, dilihat dengan kacamata, disederhanakan. Lalu kita lihat strategi bernegara. Ada yang pakai vaksin solusinya, ada yang pakai imunitas, ada yang keduanya dikombinasi. Amerika di zaman Trump pakai cara yang terlihat kasar, yaitu membiarkan rakyatnya terpapar dengan cepat dengan niat agar herd immunity tercapai alami, juga dengan cepat karena yakin imunitas rakyat Amerika baik dan sistem kesehatan Amerika terbaik di dunia. Casualties atau korban perang di bawah 1,5% ternyata. Saat ini terdapat data bahwa 49% rakyat Amerika sudah terpapar dan punya imun sistem sendiri, dan suntik vaksin sudah mencapai 20% populasi, alias herd immunity sudah tercapai di Amerika saat ini. Vaksin tetap dilanjutkan. Prinsip kebijakan Gedung Putih ala Trump melawan Fauci dan WHO, namun membuahkan hasil positif sekarang. Penasehat Biological Warfare Gedung Putih menyarankan Trump waktu itu, strain gelombang pertama itu terlemah. Secepatnya saja disebar dan paparkan dengan tanpa mengikuti protokol WHO dan Fauci yang sepertinya mau menghambat agar Amerika rakyatnya maskeran dan strain gelombang pertama kenanya sedikit sehingga vaksin laku terjual setelahnya. Bahaya kalau gelombang pertama dibatasi atau ditahan. Keserang gelombang kedua, pertahanan imunitas masyarakatnya kurang. Jadi gelombang pertama lepas saja. Toh sarana kesehatan bagus. Itulah analisa dan strategi Gedung Putih di masa Trump yang terbukti tidak ada gelombang kedua di Amerika yang telak. Pada saat ini karena herd immunity tercapai, Amerika menang perang melawan COVID. Tiongkok pakai cara kedua, terbanyak pakai vaksin lokal produk mereka sendiri, di mana herd imunitas alami tercapai 20%, yang saat ini 40%-nya ini pakai vaksin, di mana 3 bulan lagi herd immunity di Tiongkok tercapai dengan vaksin lebih dari 60% populasi dan 20% natural imunitas. Tiongkok menang juga perang melawan COVID. Gelombang kedua ketika terlambat vaksin dipakai maka akan berat karena mutasi virus sudah lebih kuat. Dan yang tanpa vaksin terpapar gelombang kedua menjadi berat lagi pengaruhnya atas kesehatan adalah benar. Strategi yang harus cepat-cepat dilakukan adalah vaksin disuntikan ke masyarakat. Di Indonesia, ketika gelombang pertama ternyata hanya memapar 10%-an populasi dan vaksin saat ini baru mencapai 20%-an populasi. Saat ini gelombang kedua terjadi di Indonesia. Sementara yang berimbas atau vaksin atau yang punya herd imunitas baru mencapai 30%-an populasi. Dan hanya mereka inilah yang mungkin kuat terhadap virus gelombang kedua saat ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi tidak ada gelombang ketiga mutasi COVID
yaitu COVID yang terakhir mutasinya yang terkuat. Kita harus segera mencapai herd imunitas saat ini, segera. Inilah hal yang kasihan pada pemerintah saat ini. Kita tidak menyalahkan hal ini sudah terjadi, tetapi kita harus melihat ke depan. Sistem kesehatan kita belum sebaik negara maju. Imunitas vitamin, makanan masyarakat juga belum sebaik negara maju. Maka yang terbaik kita bantu pemerintah saat ini dengan PPKM-nya Jawa Bali, kita taat 100%. Diam di rumah selama 3 minggu, gunakan minimum movement selama 3 minggu, makan sehat, hidup sehat, baca buku, dan olahraga. Ini semua karena sudah kadung, dan kadung juga pemerintah beli vaksin banyak banget, sampai 400 juta katanya, untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia. Vaksin ini ada batas waktu, ada expiration date, jadi harus cepat-cepat. Pandemi, kalau penanganannya benar, sarana kesehatan baik, dan imunitas vitamin yang didahulukan, menurut Ibu Siti Fadila, dengan 50 juta vaksin cukup kok. Kecuali pesan banyak ini karena sekaligus jadi proyek pejabatnya. Ya walahu alam.